Baik, kita lanjutkan di kuliah pertemuan 12 aljabar linier ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu terapan ya di aljabar linier, yaitu clustering ya. Apa ini merupakan salah satu terapan di aljabar linier karena salah satu teknik menghitung dalam tahapan menghitung clustering ini ya, itu menggunakan metrik nanti itu ya. Oke, jadi di pertemuan ini mahasiswa diharapkan mengetahui beberapa terapan aljabar linier ya, yang tahu tentang konsep clustering dan bagaimana menghitungnya ya. Oke, slide-nya bisa kamu download di sini, sudah saya sediakan linknya di e-learning, bisa kamu download untuk dipelajari ya. Baik, langsung kita bahas saja. Apa itu clusteringnya? Nah, nih kalau kamu dihadapkan pada sebuah tampilan grafik seperti ini ya, visualisasi data seperti ini ya, maka dengan cara mudah ya, nggak usah berpikir rumit, kamu pasti ngeliat ini. Ini ada sebuah data yang mengelompok ke dalam 4 kelompok ya, kelompok yang di sini, ya. Kelompok yang di sorry, saya membuat pena ya. Gitu ya. Jadi di sini kelihatan banget ada 4 kelompok data ya. Ada data yang mengelompok di sini, ya. Ada yang di sini gitu ya. Ada yang di sini, ya. Ada juga data yang mengelompok di sebelah sini. Ya. Ada 4 kelompok data nih. Ini jelas ya. Yang jadi masalah gini, tidak semua data yang kita dapatkan di alam ya, kita melakukan riset atau melakukan analisis data dari internet atau dari database kamu misalnya, itu tidak selalu seperti ini. Bisa saja datanya itu nyebar seperti ini misalnya. Nah, ini nyebar seperti ini. Jadi polanya nggak langsung kasat mata mengelompok. Nah kalau datanya nyebar seperti ini, nanti pertanyaannya ini data ini mengelompok ke dalam berapa kelompok, terus siapa saja menjadi kelompok apa saja gitu kan. Nah itu yang menjadi masalah di bidang analisis clustering ini ya. Nah, yang nanti ini penting ya, kalau kamu punya model clusteringnya, nanti model itu bisa dipakai untuk melakukan prediksi misalnya pada data baru yang muncul misalnya gitu ya. Oke, jadi apa itu cluster analisis ya, data analisis cluster itu. Konsep atau pengertian cluster yaitu kumpulan objek data ya. Anggota cluster yang sama memiliki kemiripan satu sama lain tetapi berbeda dengan anggota cluster yang lain. Ini kalau bentuknya grafik seperti ini, anggota titik-titik yang berada saling berdekatan, berarti di satu kelompok, satu cluster gitu kan. Nah, seberapa dia dekat, seberapa dia jauh, nah itu yang perlu kita hitung ya dalam analisis clustering. Nah, kalau cluster analisis sendiri, tentu tujuannya adalah menemukan kemiripan data berdasarkan karakteristik dan mengelompokkan data yang mirip ke dalam satu cluster. Nah, itu ya. Nah, ada beberapa karakteristik ya. Ada data itu bentuknya supervised learning, jadi kayak ini tadi ya, dalam bentuk pola nih. Ada yang dia itu unsupervised learning. Nah, dalam model data unsupervised learning itu kelas itu tidak ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, justru nanti kita menemukan metode atau algoritma yang tepat untuk menghasilkan model ya, model dari cluster yang kita hasilkan. Ya. Penggunaannya cukup banyak ya, bisa betul untuk melihat distribusi data ya. Bisa kita pakai untuk melihat distribusi data, bisa dipakai juga untuk pre-processing pada tahapan biasanya di mesin learning ya, tahapan berikutnya ya. Bisa juga untuk pengenalan pola, untuk spasial data analisis gitu ya. Untuk pemrosesan gambar ya. Nah, pemrosesan gambar itu contoh yang sudah ada terapannya ya di di sekitar kamu ya. Mungkin contohnya kalau kamu yang kerja di kantor ya, terus di kantor kamu sudah menggunakan mesin absensi yang pakai sidik jari itu ya, atau pakai mengambil foto wajah kamu itu ya. Nah, itu yang dilakukan mesin di dalam itu menggunakan analisis clustering dari gambar yang diambil dari kamera di mesin absen tadi gitu ya.
Jadi secara teori itu tiap orang itu jarak antar pusat matanya itu atau antar kedua pusat matanya dengan hidung itu beda ya. Nah, jadi kalau digambarkan ya, digambarkan, nah ini mata ya, ini mata kiri, mata kanan ya, ini hidung, nah itu ya. Itu jarak ini dan ini, terus ini dengan itu, nah itu beda. Nah, ini yang dipakai untuk analisis itu gitu ya. Jadi kamu diambil gambarnya gitu, terus dihitung berapa jarak antar titiknya gitu ya. Nah, tentu untuk menentukan di mana posisi titik pusat matanya, nah itu dibutuhkan algoritma mesin learning ya untuk image analytic ya. Nah, dengan image analytic bisa itu untuk mengetahui itu kan. Nah, nanti untuk menentukan ini gambarnya siapa ya, karena terapa ini mesin absen ya, dengan menentukan jarak tadi itu. Tentu saja sebenarnya mesin itu secara fixnya itu dia tidak menghasilkan analisis data yang 100% ya. 100% orang itu pasti nggak salah lagi orang itu tidak ya. Mungkin dia hanya persentasenya ke validitasnya ya hanya mungkin 80% nih. Tapi dia dengan 80% itu sudah berani ya. Kalau kamu nebak sesuatu dengan 80% yakin kan berani bertaruh gitu ya. Itu kalau secara statistik ya. Jadi biasanya dia kalau 80% lebih data itu ada kemiripan maka dia berani menyimpulkan ya. Tentu selebihnya ada errornya, 20% itu errornya gitu ya. Nah itu contoh terapan cluster analisis pada pemrosesan gambar ya, yang bahkan mesinnya sudah dijual orang sekarang nih. Tuh, kemudian terapan lain dalam ilmu ekonomi juga sangat besar ya, misalnya untuk menganalisa penjualan saham itu bisa juga dengan itu ya. Untuk prediksi misalnya. Bisa juga di analisis sosial misalnya untuk berita, pencarian dan terusnya. Itu banyak menggunakan metode analisis clustering ini. Di bidang-bidang yang lain, bidang marketing, land use ya, analisis permukaan tanah ya, topografi, nah itu juga bisa ya. Kalau dari data-data yang diambil dari satelit itu ada image-image yang bisa dianalisis biasanya. Nah, itu juga bisa menggunakan metode teknik clustering ini. Apalagi dalam bisnis asuransi, tata kota dan terusnya itu terapannya banyak di sini ya. Oke. Ada nah tekniknya bagaimana ya? Ada dua teknik yang dikenal nih. Utamanya tekniknya yaitu menggunakan similarity atau kemiripan ya. Jadi gini, kalau sebuah anggota di dalam kelas yang sama itu teorinya pasti mirip ya. Kalau ada beberapa anggota yang punya kemiripan yang sama, itu disebut dengan interclass similarity yang tinggi ya. Jadi satu data ya, itu dianggap mengelompok ke sebuah kelas apabila dia memiliki interclass similarity yang tinggi. Nah, begitu sebaliknya. Kalau sebuah data dia similarity-nya low interclass, nah, berarti dia datanya punya kemiripan yang jauh gitu ya. Nah, ini yang dipakai untuk mengambil kesimpulan apakah data itu mengelompok ke sebuah cluster, sebuah kelompok yang satu atau kelompok yang lain. Gitu. Kualitas cluster bergantung pada ukuran kemiripan yang digunakan oleh metode clustering. Kualitas juga ditentukan sejauh mana clustering dapat menemukan pola tersembunyi. Nah, gitu ya. Nah, salah satu tekniknya adalah dengan menghitung distance ya, nah, jarak ya. Distance function ini bisa punya teknik yang berbeda-beda ya, bergantung dari jenis datanya. Jadi beberapa jenis data yang bisa dianalisis dengan menghitung distance itu adalah data yang berbentuk scale ya, skala ya, penskalaan, yang skala interval biasanya ya. Kalau kamu melakukan penelitian misalnya ada pakai skala kan, skala Likert misalnya, skala 1 sampai 4, 1 sampai 5 gitu ya. Atau datanya bentuk boolean ya, kalau boolean itu hanya 0, 1, benar, salah, true, false gitu ya. Categorical, ordinal ratio, vector variable lah. Jadi sangat banyak variasi data yang bisa dianalisis dengan metode distance ini ya. Oke, apa yang dibutuhkan dalam analisis clustering bisa dibaca di sini ya. Scalability,
menangani berbagai atribut data ini bisa dikasih nilai. Nah, ini yang saya pakai sebagai alasan kenapa clustering itu saya masukkan juga, kita pelajari juga di mata kuliah aljabar linear ya. Karena kalau di mata kuliah lain kemungkinan juga kamu bisa ketemu ya. Misalnya di mata kuliah statistik ya harusnya ketemu belajar juga tentang metode analisis clustering ini. Atau di mata kuliah simulasi biasanya ya. Nah, kenapa masuk juga di aljabar? Karena faktanya nanti untuk menghitung distance tadi ya, jarak antar objek antar titik tadi itu menggunakan matrik ya. Jadi data diimplementasikan dalam bentuk matrik, kemudian nanti dianalisis atau dihitung dissimilarity-nya. Nah, ya. Dissimilarity metric. Ini perintahnya ada dalam, kalau kamu pakai Python tinggal satu baris perintah tuh. Keluar nanti berapa jarak antar titiknya masing-masing. Nah, itu saya pakai ini sebagai alasan kenapa materi ini saya masukkan juga di aljabar linear. Karena terapannya ini sangat luas di machine learning ya. Sekarang yang paling keren tuh kalau kamu bikin aplikasi yang aplikasinya machine learning ya. Aplikasi machine learning itu aplikasi yang bisa belajar ya, bisa berpikir ya. Tipe data dalam clustering. Nah, interval class bisa binary, nominal, ordinal, ratio, variable, bisa juga campuran ya. Oke. Nah, ini contoh terapan clustering yang sering kamu dengar ya. Kalau kamu dengar ada berita gempa itu biasanya diumumkan di situ berapa kekuatan gempanya ya. Kalau dia skalanya 5-6 berarti dia masih moderat ya. Paling mentok nih moderat ya. Mungkin kalaupun ada kerusakan tembok retak paling gitu ya misalnya. Nah, kalau di atasnya sampai 7, nah ini kuat. Nah, kemudian ada menimbulkan kerusakan yang lebih berat. Kalau di atas 7 sudah mayor ya, mungkin kerusakannya bisa sudah massal gitu ya. Nah, ini biasanya data disimpulkan dengan menggunakan clustering tadi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas saja salah satu contoh bagaimana cara menghitung atau menentukan cluster ya, cluster dari sebuah data dengan menggunakan metode Z-score ya. Jadi dengan menghitung nilai Z-score-nya. Contohnya nih, seseorang mendapatkan nilai 70 untuk mata kuliah atau pelajaran bahasa Inggris. Rata-rata di kelas itu 60 ya. Standar deviasinya 15. Nah, rata-rata deviasi standar ini jadi hitung ya. Kalau pakai Excel aja mudah ngitungnya nih ya. Nah, itu nilainya 70. Nah, berarti dia nilainya kan di atas rata-rata nih. Rata-rata kelasnya ya. Nah, terus ada data yang lain yaitu data nilai matematika dia dapat 72. Sedangkan rata-ratanya 68, rata-rata kelasnya ya, deviasi standarnya 6. Pertanyaannya gini, berapa atau anak ini lebih pinter untuk pelajaran apa? Apakah pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran matematika? Nah gitu ya pertanyaannya. Nilai mana yang lebih baik? Jadi bagus yang nilai 70 untuk bahasa Inggris ini atau nilai 72 untuk matematika? Ya kalau angkanya 72 matematika ya. Tapi jangan salah ya, rata-rata kelasnya lebih tinggi ya matematika. Nah gitu kan. Nah, ini bagaimana cara ngitungnya ya, menghitung Z-score. Ini caranya. Oke. Jadi pertama kita hitung nilai Z-score-nya. Z-score-nya dihitung dengan cara nilai yang didapat dikurangi dengan rata-rata kelasnya dibagi dengan deviasi standarnya. Ya. Ketemu nilai Z-score. Nah, ini untuk bahasa Inggris. Kemudian untuk matematikanya dia dapat nilai 72, rata-ratanya 68. Dikurangi terus dibagi dengan deviasi standarnya 6, ketemu juga angka 0,67. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Nah, untuk mengambil kesimpulannya, pertama kita cari kalau nilai probabilitas Z 0,67 ini berapa nilainya ya? Caranya gini caranya. Caranya kita cari tabel Z-score ya. Nah, ini saya demokan langsung ya. Oke, tabel Z-score. Nih, saya tunjukkan cara kamu ketikkan aja di Google ya, tabel Z. Nah, gini. Terus pilih image, sudah lebih mudah, coba deh. Nah, terus kamu ambil salah satu, misalnya ini, ya. Nah, kelihatan ya. Tadi kan ketemu angka 0,67 ya. Nah, 0,67 itu artinya, coba saya nulis dulu ya. Saya mau bikin tulisan ini. Oke. Oke. Nih, kan 0,67 kan ini 0,6 ya. Terus 0,67 ini 7 di sini ya. Berarti dia jatuhnya di sini. Sini, ini, sama ini. Nah, ketemu angka 0,2486. Kalau dibulatkan menjadi 0,5 ya, ketemu angka 0,5 gitu ya. Tidak. Atau sama dengan
5% nih. Nah, itu adalah nilai Z-score ya untuk angka yang kita peroleh dari skor Z-nya tadi ya. Jadi saya mau kembali ke PowerPoint saya. Nah, jadi nilai Z-score 0,67 ini menghasilkan probabilitas errornya ya. Probabilitas errornya 25%. Kalau errornya 25% berarti nilai tepatnya ya, nilai kita berani menyatakan benarnya adalah 100 dikurangi 25 berarti 75% ya. Artinya apa? Artinya bisa kita simpulkan bahwa anak tersebut itu baik untuk nilai bahasa Inggris maupun matematikanya itu punya nilai yang lebih baik dari 75% siswa yang lain. Nah, gitu. Cara menghitung clustering ya. Nah, ini penjelasan saya ini bisa dipakai untuk menjawab tugas ya. Nah, lihat di tugasnya ya. Tugasnya kan ini. Nah, tugasnya ya. Nah, tugasnya ini. Nah, saya matikan dulu ini. Clear. Oke, tugasnya ini. Ya. Nah, ini ya. Oh, sorry, kok belum saya hapus ini. Saya clear dulu. Clear all drawing. Nah, oke. Oke. Nah, ya. Nah, tugasnya ini ya. Nah, kalau di tugas ini apa yang perlu kamu perhatikan? Ini min dan deviasi standarnya belum dihitung. Nah, bagaimana cara menghitung min dan deviasi standarnya? Nah, kita lihat saya demokan pakai Excel ya. Pakai Excel dilihat nih. Saya sudah bikin Excel. Nah, ini ya. Tadi kan nilai ini cara menghitung Z-score-nya kalau mau pakai Excel juga bisa nih ya. Jadi tinggal kalau kamu susun seperti ini datanya ya. Datanya susun dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini berapa nilai yang didapat, terus nilai min dan deviasi standarnya gitu ya. Ini ya disusun dulu seperti ini. Terus cara ngitungnya tinggal M3 kurangi N3 itu berarti nilai yang didapat dikurangi rata-ratanya dibagi dengan deviasi standar. Ketemu ini gitu ya. Dan terus nah, pertanyaan tadi untuk tugas tadi ya. Nah, ini coba saya hubungkan dengan tugas tadi ini, saya lihatkan semuanya. Biar nampak semuanya. Oke. Oke, saya kecilkan ini. Oke, ya. Ini kan minion belum ya. Jadi ini sudah saya rekam juga datanya ya. Jadi misalnya ada data sorry. Kalau ini untuk yang materi berikutnya ya. Yang untuk ini berarti cara menghitung minnya ya. Cara menghitung minnya gini ya. Contohnya saya ini misalnya. Nah, lihat ini ya. Nah, ini ya. Ini kan data yang saya ambil dari sini ya, dari kolom data satu nih ya. Kalau mau dihitungnya, pakai rumus aja di Excel. Ketikkan average, sebutkan kolomnya dari ini kan dari I7 sampai I12 ya. Dah keluar nanti minnya. Nah, kalau deviasi standar rumusnya STD-DEF. Nah, ketemu ya. Min deviasi standar ya. Nah, kalau sudah ketemu min deviasi standarnya, tuliskan di sini juga ya. Ini berapa nilai yang diperoleh, terus min deviasi standarnya ini kita tulis ya. Untuk semester ganjilnya ini, nah, untuk data 1, nah, sedangkan deviasi standarnya ini gitu kan. Nah, untuk yang data kedua kamu tinggal silakan dikerjakan nanti tulis ya, dihitung berapa ini, ketik 3,7 ketik di sebelahnya ya. 2,8 dan terusnya ya. Terus cari di sini nah, ngopi rumusnya ini jadi ya. Tinggal ngopi ini sudah saya bikin ini. Nah, tinggal disimpulkan nanti. Nah, ini kalau dimasukkan ini ketemu nilai Z-score-nya nih 0,1. Ini negatif positifnya bisa diambil yang sama ya, nilai yang samanya ya. Jadi kalau misalnya itu kalau kita ambil ke sini 0, berapa 1 ya, 0,1 berarti dia jatuhnya 0,1. Nah, berarti dia jatuh 0,1 berapa? 0,10. Nah, sinilah ya. Berarti ini ya 0,398 berarti 0,4 ya. 0,4. Nah, berarti 0,04 lah ya. 0,04 itu berarti berapa? 4% ya. 4%. 4% berarti selisihnya berarti sangat meyakinkan anak ini lebih 100 kurangi 4 ya. 90% lebih anak ini memang IPK-nya lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu ya. Meskipun ini kan nilai dia nggak jadi rata-ratanya ya.
Mungkin ini kalau didetailkan ini 3,1 ini dibulatkan ya. Dibulatkan dari 3,0 berapa gitu nih rata-ratanya nih. Oke, gitu cara menghitung pengelompokan data ya. Ambil kesimpulannya dengan menggunakan Z-score. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana teknik berikutnya ya? Nah, kalau kamu mau pakai Python juga bisa tuh. Kamu cari codingnya di internet banyak tuh orang yang ngajari bagaimana mencari ini. Coba saya carikan ya. Similarity matrix ya dengan Python. Bahasa Indonesia banyak yang ngajar di sini. Nah, nih banyak ya. Nah, question. Menghitung tingkat kemiripan. Nah, ini contohnya ya. Kamu klik aja yang muncul itu banyak orang ngajari. Codingnya seperti apa ya kalau mau pakai Python ya. Nah, ini contohnya ya. Ini rumusnya. Nah, ini coding Pythonnya nih. Nah, sudah nih, ini coding Pythonnya ya. Nah, jadi dibuat dalam bentuk matriks seperti ini datanya. Bisa dihitung. Nah, betul. Contohnya cara hitungnya ya. Ada banyak yang ngajari. Oke. Nah, sekarang teknik berikutnya apa? Saya ambil yang penting aja ya, yang lain kamu bisa baca sendiri lah ya. Karena tekniknya udah banyak nih. Sambil yang penting yang mungkin akan sering kamu temui, kamu gunakan ya. Kalau kamu skripsinya temanya data mining, machine learning, contohnya metode K-means ya. Nah, metode K-means ini caranya adalah tahapannya nih ya. Pertama, melakukan partisi objek ke kanon empty subset, hitung centroidnya. Centroid itu titik tengahnya ya. Masukkan setiap objek ke klaster dengan centroid terdekat, kembali ke langkah 2 sampai tidak ada posisi yang berubah. Jadi caranya menghitung jarak antara sebuah titik objek dengan centroidnya. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada data seperti ini. Data sudah disusun dalam bentuk klaster 8 poin gitu ya. Yaitu titik A1 isinya atau koordinatnya 2,10, A2 koordinatnya 2,5, A3 8,4, B1 5,8, B2 7,5, B3 6,4, C1 1,2, C2 4,9. Ini maksudnya adalah ada 8 data yang kita duga dia mengelompok dalam 3 klaster gitu maksudnya. Yaitu klaster A, B, dan C. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Jadi kita hitung jarak ya, distance antara setiap titik ini dengan sentroidnya. Rumusnya adalah seperti ini. Jarak sebuah titik itu adalah akar dari koordinatnya dikurangi atau dikuadratkan ditambah dengan koordinat yang lainnya saling dikurangi atau dikuadratkan gitu ya. Nah, untuk mudahnya contohnya ini aja. Saya sudah menyusunnya ke dalam bentuk file Excel. Nah, ini. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi datanya kan ini ya. Ini datanya ada 8 titik data ya. Saya kasih nama ini misalnya ping ya, saya kasih ping ya. Nah, ini terus mau dihitung apa distance-nya ya. Nah, ini saya hitung. Kalau kita anggap sentroidnya adalah data untuk kelas A1 ini ya, titik A berapa nih? A2 ya, A2 2,5 ya. Maka cara ngitungnya adalah akar dari F2 itu ini ya, dikurangi B3 itu adalah ini ya. Sorry, F2 ini ya, ini dikurangi ini ya gitu ya. Terus dikuadratkan ya, ini saya kalikan dengan dirinya sendiri, dikuadratkan ya. Ditambah dengan data yang ini 10 dikurangi dengan 5, terus dikuadratkan ya. Habis itu diakar. Nah, ketemu dia. Ini karena ini 2 kurang 2 0 ya. Dikuadratkan ya 0. Ini 10 kurangi 5 dikuadratkan 25 diakar jadi 5. Nah, gitu ya. Nah, ketemulah ini. Itu dihitung kalau semuanya dihitung sehingga ketemu mana jarak yang terdekat ya. Mana yang terdekat dengan sentroidnya itulah anggotanya gitu ya. Jadi pada contoh ini misalnya ini data ini kalau digambar grafiknya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, titiknya ya seperti ini ya. Kalau sentroidnya ini maka jarak ke ini berapa nih? 2,5 ya, 2,5. Oh, sentroidnya 2,5 itu ini ya. Jarak
jarak 210 dekat ya. Nah, jarak A1 ini dekat cuma 5 gitu ya. Nah, tapi kalau sentroidnya pakai yang C itu 4,9 tuh di sini ya. Ini jarak ini lebih dekat sepertinya. Ini lebih dekat itu ya. Nah, jadi ini lebih dekat. Nah, sehingga kita bisa menentukan klasternya ya. 3 klaster ini anggotanya apa saja ya. 3 klaster A, B, C ini anggotanya apa saja ya. Yaitu cari yang terdekat gitu ya. Baik, mungkin itu untuk pertemuan kuliah topik 12 ya, pertemuan 12 ini. Ya. Nah, silakan diselesaikan tugasnya ya. Ya, tugasnya ini ya. Jadi untuk menghitung min sama deviasi standarnya sudah saya demokan tadi. Terus di sini contohnya anak ini mendapat IPK 3,1 untuk semester genap, ganjil 3,08. Nah, hitung z-skornya sehingga bisa menentukan atau langsung bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan bagaimana data IPK semester ganjil dan genapnya. Jadi apakah anak ini memang pinter di semester genapnya dibanding semester ganjil atau bagaimana dibandingkan dengan teman yang lainnya ini gitu ya. Nah, gitu masnya tugas ini. Oke, sampai di sini kuliahnya. Nanti diskusi bisa kita lakukan di forum ya. Ini ada forumnya, nah silakan kita pakai untuk diskusi. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.